Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita memberikan pengaruh kepada langkah-langkah berikutnya. Oleh karena itu saudara, mari kita menjalankan kehidupan kita dengan saksama, dengan bijaksana, sehingga kita boleh melangkah di jalan yang Tuhan sediakan kepada kita, sehingga setiap langkah menjadi hal yang memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana sikap hidup kita ketika kita berada di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh terjamin, sehingga kita tidak digelisahkan oleh rasa khawatir atau rasa takut. Saudara, ada orang menghidupi kehidupan yang seperti itu dengan tidak sembarangan, melainkan mengisinya dengan sebaik-baiknya, sebab ia sadar bahwa masa seperti itu ia perlu pelihara dan perlu dirawat dengan sungguh-sungguh. Namun ada orang lain juga yang justru pada masa yang seperti itu ia menjadi lalai dan abai. Dia bukan menikmati kebaikannya, melainkan dia berperilaku melampaui batas-batas kepatutan. Karena menurut pemahamannya itulah cara menikmati apa yang dia sedang alami. Saudara, coba kita renungkan tentang diri kita. Kita ini berada di dalam posisi sikap yang seperti apa? Saudara, mari kita membaca Yosua pasal 23. Setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahui dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lumbungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengisahkan
Yosua yang sudah lanjut usia memanggil bangsa Israel, memberikan mereka nasihat. Mereka sudah tidak lagi menjadi bangsa yang nomaden. Mereka sudah tinggal di tanah perjanjian. Mereka sudah berada di sebuah kehidupan yang baru. Saudara, sebagaimana kita yang dahulu adalah nomaden di tengah dunia ini, kita tidak ada tempat perteduhan yang kokoh dan teguh. Namun sekarang kita sudah berada bersama-sama dengan Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sudah berada di dalam hidup yang baru itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ayat 10 berkata begini, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikan kepadamu. Ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Saudara, luar biasa bukan? Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam kitab Roma berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, bangsa Israel adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Dan saudara, mereka adalah orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel merupakan kenyataan historis yang kita bisa baca di dalam kitab suci. Supaya itu menjadi dasar bagi kita, kekuatan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia Tuhan yang sama, yang bekerja, yang memanggil umat Tuhan pada zaman dulu. Dan hari ini, Dia masih memanggil banyak orang di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Supaya mereka dipanggil, mereka bisa mengasihi Tuhan dan hidup menurut rencananya. Saudara, sebagaimana bangsa Israel, demikianlah kita mengalami kasih setia Tuhan itu. Dia bekerja, Dia menyempurnakan apa yang Dia rencanakan dan menyelesaikannya. Saudara, Roma pasal 8, 29-30 berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, kata-kata ini adalah bagi kita, orang-orang yang di dalam Kristus. Namun kita memiliki sejarah yang jelas. Bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka juga memiliki kepastian mendapatkan tanah perjanjian dan dimuliakan. Semua, saudara-saudara, adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, jikalau kita sampai akhirnya bisa menyelesaikan seluruh kehidupan kita dan kita menerima kemuliaan daripada Tuhan, saudara jangan lupa, kita hidup dari anugerah ke anugerah, dari anugerah menuju anugerah, dari anugerah kepada anugerah, yaitu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagaimana satu orang saja dikatakan bisa mengejar 1000 orang, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Alkitab berkata demikian. Yohanes 10 ayat 29-30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, sebagaimana bangsa Israel, tidak seorang pun sanggup bertahan menghadapi mereka. Saudara, hari ini, saudara, tidak ada satu kuasa yang dapat merebut engkau dan saya di dalam Kristus. Karena Bapa
jauh lebih besar dari siapapun di muka bumi. Kita menjadi milik Tuhan. Tidak ada kuasa yang sanggup merebut kita. Apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Saudara, tidak ada. Saudara, Tuhan bekerja sampai hari ini, mendatang kebaikan bagi engkau dan saya, orang-orang percaya yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apapun yang kau alami hari ini, saudara ingatlah, Dia Tuhan yang sama, yang bekerja di tengah-tengah orang Israel. Dia hari ini bekerja di tengah-tengah umatnya yang mengenal Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, saudara, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Namun kita harus hidup di dalam keselamatan dengan bertanggung jawab sebagai ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ayat 11-13. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawini dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ingat bagaimana Tuhan mengutus Yosua untuk memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Salah satu perintah Tuhan adalah supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, pesan ini juga disampaikan Yosua kepada bangsa Israel yang sudah memiliki tanah perjanjian. Mereka sudah masuk dalam hidup yang baru. Maka saudara-saudara, apa yang Yosua perintahkan kepada mereka? Supaya mereka tetap mengasihi Tuhan dan hidup menurut perintah-perintah Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa artinya? Artinya saudara-saudara, biarlah umat Tuhan menyadari kasih karunia Tuhan kepada mereka. Dan sebagai respons rasa syukur mereka, mereka mengikut Tuhan dengan setia. Beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saudara, demikian juga Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, yang sudah berada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Namun saudara-saudara, kita patut hidup bertanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai ungkapan syukur kita telah menerima kasih karunia Tuhan, untuk kita menghidupi keselamatan kita dengan takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan pernah mengatakan seperti ini, saudara-saudara, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, inilah nasihat firman Tuhan kepada kita. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah itu. Tapi kita harus menjadi orang-orang percaya yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dengan menghidupi keselamatan itu dengan bertanggung jawab. Yaitu kita hidup mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.